Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil survei kelompok kami pada UMKM Mahkota Sukses Indonesia atau MSI yang dijalankan oleh Aprilia Naya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil usaha ini. UMKM ini diberi nama Aprilia Naya MSI oleh pemiliknya yang bernama Diana Aprilia. Bidang usaha yang digeluti yaitu bidang kesehatan dan kecantikan. UMKM ini berdiri pada tahun 2018 dan beralamat di Kerajaan RT 3 RW 3 Kerajaan Lor Ngedangan Kabupaten Malang. Selanjutnya, gambaran umum usaha. Usaha yang didirikan oleh Aprilia ini diberi nama Aprilia Naya MSI. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2018 dengan menggunakan rumah sebagai tempat usaha di Kerajaan Malang, Jawa Timur. UMKM ini bergerak dalam bidang industri kesehatan dan kecantikan. Aprilia Naya juga merupakan salah satu dari banyaknya distributor dari PT Mahkota Sukses Indonesia atau MSI. Usaha ini dimulai sejak bergabungnya Aprilia di PT Mahkota Sukses Indonesia dengan mengeluarkan modal sebesar Rp425.000 serta mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diberikan. Adapun produk-produk yang dijual seperti Gratea, El Prima, Manjavikan, MSI Gold Beauty, Face Mist, Smart Kids, dan sabun bambu Charcoal MSI. Yang berikutnya adalah pengertian investasi dan ekuitas. Investasi adalah suatu kegiatan menanamkan modal, baik langsung maupun tidak, dengan harapan pada waktu nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut. Dan ekuitas sendiri adalah kekayaan perusahaan yang sebagiannya dimiliki oleh individu. Pada kebanyakan kasus, ekuitas atau modal dimiliki oleh para pemilik bisnis itu sendiri maupun pihak investor yang telah menanamkan modal di sebuah perusahaan tertentu. Selanjutnya adalah jenis-jenis investasi yang dapat digunakan Aprilia Naya dalam pengembangan bisnisnya. Yang pertama adalah modal. Jadi pada tahun 2018, Aprilia Naya bergabung di PT Mahkota Sukses Indonesia dengan mengeluarkan modal sebesar Rp425.000. Aprilia setiap bulannya menyisihkan penghasilannya sebesar Rp1.000.000 untuk membeli persediaan barangnya agar selalu tersedia. Aprilia juga melakukan order produk dari pusat dan melakukan upgrade keanggotaan dengan berbelanja produk Plan Royalty All Product atau RO seharga Rp650.000 untuk mendapatkan produk yang lebih banyak hingga saat ini. Yang kedua adalah aset. Aset yang dimiliki Aprilia Naya MSI terdiri dari 3. Yang pertama adalah display yang digunakan untuk meletakkan dan memajang produk-produk MSI. Yang kedua adalah kendaraan digunakan untuk kegiatan pengiriman produk kepada pembeli. Jadi kendaraan yang digunakan oleh Aprilia Naya MSI ini adalah kendaraan beroda 2 atau motor. Yang ketiga adalah ruko, sebagai tempat diadakannya kegiatan penjualan produk-produk MSI. Yang ketiga sumber daya manusia atau karyawan. UKM Aprilia Naya MSI tidak memiliki karyawan, namun PT MSI memiliki sistem jaringan atau biasa disebut MLM, multi-level marketing atau pemasaran berjenjang. MLM merupakan strategi pemasaran di mana tenaga penjual tidak hanya mendapatkan kompensasi atas penjualan yang mereka hasilkan,
tetapi juga atas hasil penjualan sales lain yang mereka rekrut. Tetap tenaga penjual yang direkrut tersebut dikenal dengan anggota atau downline. Yang keempat adalah marketing yang baik. Pada tahun 2018, Aprilia Naya bergabung dengan mengambil marketing plan reguler yang mewajibkan untuk membeli minimal satu paket produk reguler seharga Rp425.000. Selanjutnya, Aprilia Naya melakukan upgrade keanggotaannya dengan mengambil marketing plan gold dengan berbelanja produk plan royalty all product atau RO sebesar Rp650.000 sampai saat ini. Setelah memiliki produk-produk yang akan dijual, Aprilia Naya memasarkan atau mempromosikan produk-produk MSI dengan dua sistem, yaitu offline dan online. Kalau secara offline, cara promosi ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung atau face-to-face. Biasanya Aprilia menerapkan sistem ini kepada orang-orang atau pelanggan di sekitar lingkungan, semisal saudara, kerabat, tetangga, atau teman dekat. Jadi, sistem promosi ini juga mensyaratkan Aprilia untuk aktif dalam meraih penghasilan dengan cara memperluas pergaulan seperti mengikuti perkumpulan pengajian dan menjadi anggota suatu komunitas tertentu. Yang kedua yaitu secara online. Seperti yang kita ketahui, saat ini sedang terjadi di tengah pandemik ini, banyak sekali UKM yang memilih mempromosikan produk-produknya secara online. Aprilia Naya MSI ini juga salah satu UKM yang melakukan promosi produknya secara online. Aprilia Naya MSI melakukan promosi lewat jejaringan sosial seperti Facebook dan WhatsApp, dan hanya perlu memposting atau update gambar atau video dari produk-produk MSI dengan kreativitas disertai testimoni di setiap produknya, serta mengadakan tanya jawab seputar produk MSI ini. Yang kelima adalah jaringan. UKM Aprilia Naya MSI belum melakukan perekrutan anggota sampai saat ini. Namun, ia sudah memperkenalkan usaha ini ke teman-teman dan kerabatnya. Ia juga kerap mengikuti pertemuan komunitas-komunitas sehingga lebih mudah mempromosikan produk. Cara ini dianggap efektif karena teman-temannya akan ikut merekomendasikan produk MSI kepada kerabat mereka untuk membeli kepada UKM Aprilia Naya MSI. Dan yang terakhir adalah teknologi. Selama ini, teknologi yang digunakan oleh UKM Aprilia Naya MSI adalah gadget untuk kegiatan promosi, pembelian produk dari pusat, dan juga untuk penjualannya. Biasanya, teknologi digunakan untuk memudahkan proses pembukuan yang lebih cepat. Namun, UMKM Lia lebih memilih menggunakan metode cash basis untuk pencatatan keuangannya. Untuk selanjutnya, pembagian ekuitas dalam sebuah bisnis itu terdapat 5 elemen penting. Yang pertama, modal disetor. Modal ini tuh modal atau uang yang diberikan oleh pemilik usaha atau investor dalam jumlah tertentu. Tujuannya itu untuk mengembangkan bisnis dari investor atau pemilik tersebut. Yang kedua, laba tidak dibagi. Itu adalah sisa-sisa ataupun jumlah keuntungan perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya yang belum diambil, tetapi laba ini tidak termasuk sebagai dividen.
Yang ketiga, modal penilaian kembali. Itu maksudnya memasukkan sisa-sisa modal yang ada di periode sebelumnya ke pembukuan di periode selanjutnya. Yang keempat, modal sumbangan, yaitu ketika perusahaan mendapatkan aktiva baru yang berasal dari sumbangan pihak lain. Yang kelima, modal lain-lain. Modal lain-lain ini bisa didapatkan dari berbagai macam cadangan yang ada, seperti modal ekspansi, cadangan penyusunan harga, persiapan pelunasan obligasi, dan lain-lainnya. Nah, dalam pembahasan UKM yang kami ambil, jadi yang dilakukan oleh pelaku usaha Aprilia Naya MSI itu belum sepenuhnya maksimal sistem ekuitasnya, karena Aprilia Naya MSI ini belum melakukan investasi modal yang lebih luas lagi. Hal itu menyebabkan modal yang diterima oleh pelaku tersebut tidak memiliki keuntungan yang sedikit besar. Seandainya pelaku ini menginvestasikan modalnya ke jaringan yang lebih luas lagi, kemungkinan modal atau pendapatan yang didapat oleh pelaku akan lebih besar daripada yang sekarang ini. Jadi dalam UKM Aprilia Naya MSI, modal yang digunakan itu modal disetor. Modal disetor itu yang seperti yang disebutkan, modal yang telah dimasukkan pemegang saham sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil dari modal yang ditempatkan. Jadi modal disetor adalah modal yang secara nyata telah disetor kepada perusahaan. Jika atas nilai modal telah diberikan dari pemilik modal kepada perusahaan, maka nilai tersebut menjadi milik perusahaan dan tercatat dalam pembukuan perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan mendapatkan fresh money dari pemilik modal atas jumlah modal ditempatkan yang belum disetor dapat dicatat sebagai kewajiban atau hutang pemilik modal kepada perusahaan. Seperti contoh, ketika pemilik modal sudah menyanggupi untuk memberikan modal sebesar 425 juta atau 650 juta dalam bentuk uang, maka modal tersebut disebut sebagai modal ditempatkan. Nah, jika modal tersebut itu belum diberikan, maka akan dianggap menjadi hutang. Namun ketika sudah memberikan 425 juta atau 650 juta tadi, maka hutangnya dianggap lunas dan itu disebut modal disetor. Berikut adalah hasil dokumentasi dan kegiatan survei kami pada UMKM Aprilia Naya MSI. Kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulannya, memiliki sebuah usaha adalah hak setiap manusia. Begitu pula dengan salah satu pelaku usaha Aprilia Naya MSI yang sudah berdiri selama 4 tahun lebih. Dalam usaha pencatatan keuangan sangat penting bagi perusahaan atau suatu unit bisnis termasuk UMKM. Pada saat ini, ingin memulai sebuah bisnis ataupun usaha, ada 2 hal penting yang harus dipersiapkan dengan matang. Hal penting tersebut meliputi ide atau konsep dan modal yang akan diinvestasikan, seperti yang digunakan oleh pelaku usaha Aprilia Naya MSI yang menggunakan sistem modal disetor. Begitu juga dengan sistem ekuitas yang diambil belum sepenuhnya maksimal karena Aprilia Naya MSI belum melakukan investasi modal yang lebih luas lagi. Hal itu menyebabkan modal yang diterima tidak memiliki keuntungan yang sedikit besar. Untuk sarannya dari UMKM ini, yang pertama, sebaiknya pemerintah mendukung investasi untuk industri kecil, mengingat industri kecil memerlukan kredit dengan bunga ringan dan kemudahan lain agar proses produksinya dapat terus ditingkatkan, yang akhirnya berdampak pada semakin terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Yang kedua, investasi untuk industri kecil sebaiknya diarahkan untuk mendirikan unit usaha industri kecil daripada digunakan untuk menambah kuantitas teknologi untuk produksi. Yang ketiga, dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah
sebagai acuan untuk peneliti lain untuk dapat melakukan penelitian lanjutan, terutama yang berkaitan dengan industri-industri kecil yang ada di Kabupaten Pati. Yang keempat, pemerintah diharapkan memberikan kemudahan perizinan untuk mendirikan industri baru. Dengan bertambahnya industri kecil tersebut, maka akan membuka kesempatan kerja baru bagi masyarakat di sekitarnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.